Kenapa sekarang Luhut hormat kepada Pak Prabowo, padahal kemarin Bowo, kau jangan macam-macam Bowo. Sebelum lanjut kawan, ini pertanyaan bagus ini ya. Kita cukur dulu. Ini adalah cukur kawan. Ini membersihkan semua ya bulu-bulu kumis. Bersih langsung kan. Ini bisa dibuka ya, bisa dibersihkan, bisa dicuci pakai air ya. Nah, ada di keranjang kuning. Baik kawan, jadi memang beberapa waktu lalu sebelum Pak Prabowo jadi presiden, itu Pak Prabowo menghormati Pak Luhut ya. Karena bagaimanapun di situ situasinya Pak Luhut adalah adalah sebagai seniornya Pak Prabowo. Dan itu spontan, itu wajar. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden. Ya, di dalam setiap yang bersifat dinas, ya bersifat pemerintahan, ya Pak Luhut hormat ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah presiden. Ya, presiden kita seluruh rakyat Indonesia, termasuk presidennya Pak Luhut. Jadi dihormat dalam situasi seperti itu. Namun kalau misalnya dalam situasi bercanda di dalam bukan suatu kegiatan yang dinas, mungkin dalam santai ya, mungkin ketemu di rumah, ya Pak Prabowo itu tetap menghargai senior. Walaupun Pak Prabowo presiden, pasti kalau ketemu Pak Luhut di rumahnya ya dalam kondisi santai, bukan dalam kondisi kegiatan kenegaraan, pasti Pak Prabowo panggilnya abang. Pasti. Kenapa? Itu adalah sifat ya terdoktrin dari akabri sana, dari Akmil. Jadi Pak Prabowo ketemu dengan seniornya, ya beliau walaupun presiden tetap manggil abah, memberikan penghormatan dalam situasi santai. Tapi kalau sudah berbicara sebagai negara, ya Pak Prabowo selaku presiden, ya wajar Pak Luhut memberikan hormat. Ya, karena bagaimanapun presiden adalah atasan semua pejabat. Ya. Dan itu adalah bapak kita semua, itu Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu tidak akan pernah namanya sombong. Ya, Pak Prabowo baik dalam bukan pejabat, baik menjadi pejabat apalagi presiden, Pak Prabowo tidak akan pernah sombong. Karena itu adalah sifat Pak Prabowo. Tidak menyombongkan diri karena pangkat dan jabatan. Tapi kalau sudah terkait masalah kehidupan orang banyak, Pak Prabowo di situ keras. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah jadi presiden. Nah, ini pasti keras dalam menegakkan aturan, mencapai visi misi, mencapai program-program. Pak Prabowo tidak pandang bulu. Siapapun akan kena. Ya, kalau bermain-main dengan uang negara, bermain-main dengan APBN, menyalahgunakan wewenang, siapa pun akan kena, termasuk Pak Luhut. Kalau misalnya beliau mengambil uang rakyat, mengambil APBN, pasti kena oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Luhut kan bukan orang seperti itu. Pak Luhut itu orang kaya. Sebelumnya ya memang udah kaya. Ya, banyak perusahaannya, mempekerjakan orang. Jadi tidak akan mungkin korupsi. Tapi yang jelas di dalam pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, siapapun yang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang, mengambil uang rakyat, mengambil APBN, mencuri, pasti akan disikat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak main-main kalau urusan negara, urusan rakyat, urusan bangsa, urusan umum, tidak main-main. Ya, kecuali dalam kegiatan ya, kumpul mungkin bercanda di luar kegiatan kenegaraan, ya Pak Prabowo pasti pasti menghargai para seniornya, pasti itu. Ya, karena itulah jiwa Pak Prabowo, itulah yang dicontohkan kepada kita semua.
Pak Prabowo bukan orang baper. Pak Prabowo orangnya bukan pendendam. Bukan. Ya. Pak Prabowo itu pemaaf. Namun demikian kita juga jangan kurang ajar. Ya, jangan melampaui batas. Jangan menyebar fitnah, ya, melampaui batas. Ya. Demikian kawan. Kalau kita lihat ya, bagaimana Pak Prabowo itu rendah hati, tapi Pak Prabowo tidak pernah merendahkan diri di depan siapapun. Tapi kalau rendah hati, itulah Pak Prabowo. Ya. Oke, lanjut kawan. Jadi itulah ya masalah Pak Prabowo dengan Pak Luhut, dan beliau juga bukan baru kenal, bukan. Ya sejak dulu sudah kenal. Ya, Pak Prabowo dengan Pak Luhut ini sudah lama ya, sebagai senior junior, pasti saling komunikasi. Ya, kalau Pak Prabowo itu tidak mau mengingat terus peristiwa-peristiwa masa lalu. Pak Prabowo itu orangnya, ayo kita lihat masa depan. Ayo kita sama-sama maju untuk masa depan. Apalagi untuk negara. Itu Pak Prabowo selalu mengajak. Maka kita lihat ya beberapa di kementerian Pak Prabowo, ya baik itu menteri maupun wakil menteri, yang ya ada beberapa orang yang dulunya ya sering menyerang pribadi Pak Prabowo, menjelek-jelekan Pak Prabowo, itu masa lalu. Tapi Pak Prabowo tidak mau melihat itu. Pak Prabowo merangkul semua, siapapun, ya untuk kebaikan Indonesia yang akan datang. Karena prinsip Pak Prabowo, ya satu kelompok tidak akan mampu membangun negeri ini. Tapi dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia, maka bangsa Indonesia, negara Indonesia akan maju dan kita akan menuju Indonesia emas. Jadi saudara-saudaraku, siapapun jangan suka mengadu domba elit-elit politik. Jangan suka mengadu domba para pemimpin-pemimpin kita. Karena kalau itu terjadi, maka rakyat Indonesia juga akan terbelah. Mari, doktrin Pak Prabowo, ya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu kawan, saatnya Indonesia maju. Begitu kawan, baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.